saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Izinkan kami melanjutkan materi tadi. Jadi materinya itu ada 6, 3 sudah disampaikan oleh Ustazah Sani dan 3 akan saya sambung. Namun sebelum saya sambung, sama seperti Ustazah Sani tadi, karena ini sudah di pertengahan, sudah mulai pusing-pusing, materinya banyak, silakan berdiri. Ini kalau kelas 1 insya Allah sudah hafal ya. Ini lagu yang bisa kita mulai ketika anak-anak sebelum berdoa. Sebelum P5 aja. Ketika P5. Berdoa. Ikan berenang duduk. Kelas 1 ini. Ya, mulai ya. Apa ya kelas 4 ya? Siap saya sih. Kita semua mau saja satu. Bentar ya. Videonya tuh nggak ada yang laki-laki. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar. Gulung-gulung-gulung, tangan digulung. Ular melintas di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera cekret. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara lilin. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga hijau. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Sekali lagi ya. Terus Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar. Gulung-gulung tangan digulung, Ular melintas di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera cekret. Tiga jari kanan, tiga jari kiri,
ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat berinjak-injak. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Jadi Ustazah dan Ustaz bahwa ice breaking atau lagu-lagu itu sangat membantu dalam pengkondisian mood siswa dan mood gurunya. Kalau kami kalau datang sudah terlambat itu mood sudah berantakan. Jadi masuk ke kelas langsung uring-uringan. Jadi ini sangat membantu ketika kita merasa mungkin ada masalah dan lain-lain untuk menstabilkan mood kita sebagai guru, dan siswa juga merasa dibuat bahagia dulu sebelum belajar, seperti itu ya. Baik, materi selanjutnya jadi dilanjutkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, ini menurut Dr. William Reiser. Ya. Jadi manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar dia merasa nyaman. Ya, tidak hanya murid, tapi juga kita sebagai guru. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi di sini kebutuhan untuk bertahan hidup ini apa atau hal apa yang menjadikan mereka itu bisa bertahan hidup? Kira-kira yang paling utama apa? Uang. Yang kedua, makan benar. Yang ketiga, pakaian benar. 4, rebahan boleh jadi. Kebahagiaan benar. Kira kami rebahan. Yang kelima, apakah kita butuh rumah untuk berteduh? Iya. Jadi benar, ada yang kebutuhan dasarnya itu makan. Tambah stres, tambah ingin makan. Tambah galau, tambah ingin makan. Banyak pekerjaan, ingin makan. Itu merupakan kebutuhan dasar untuk dia bertahan. Bertahan dari terpaan ya, badai bencana yang dihadapi. Bisa dengan makan. Tapi yang paling mendasar memang rumah, kesehatan, kebahagiaan, makan itu menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia, baik siswa maupun kita sebagai guru. Ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini secara psikologi. Ya. Ketika anak itu merasa dia dipilih kasihi oleh gurunya, guru itu hanya memperhatikan anak-anak yang nakal baik. Jadi aku jadi nakal baik biar diperhatikan, karena dia punya kebutuhan, yaitu kebutuhan kasih sayang. Ya, ketika dia menjadi anak yang soleh, terkadang tidak kita gubris, tidak kita perhatikan. Itulah menjadi awal masalahnya, dia menjadi anak yang berbuat kesalahan karena ini diperhatikan. Yang ketiga, penguasaan. Ini adalah validasi dari orang-orang. Validasi dari orang-orang, pengakuan atas hal yang dia miliki. Ya, manusia itu butuh divalidasi, benar nggak? Walaupun hanya dengan suami. Bisa, udah enak ya masakanku hari ini. Padahal apa? Niat terselubungnya ingin dipuji. Enak. Ay bohong. Nah, itu wanita banget ya. Padahal wanita itu ingin divalidasi, diakui. Ya, cantik aku hari ini. Ay bohong. Oh, itu wanita banget ya. Padahal sudah divalidasi masih salah. Karena manusia ternyata butuh kebutuhan untuk diakui atau penguasaan. Ustazah, aku hari ini sholat 5 waktu loh. Nah, berarti dia minta diberi apresiasi atas apa yang sudah dia lakukan hari itu. Yang keempat, kebebasan.
Kita mau nggak CCTV-nya seluruh di kelas? Kira-kira? Depan kelas. Depan kelas B. Karena apa? Kita butuh kebebasan, ya, kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk bahagia menyampaikan materinya kepada siswa, kebebasan untuk bergerak sesuka hati kita tanpa harus ada yang memantau secara langsung. Aman CCTV lah di depan ketinggalan. Nah, sudah. Kita duduk rapi, HP pinggirkan, ya, tidak lagi karena hak kebebasan tadi. Ya. Tapi apakah dengan hal itu kita bahagia? Tidak, karena kebutuhan dasar kita tidak dipenuhi. Tapi apakah dengan dalil ini kita bisa menuntut kami punya kebebasan terserah kami di kelas? Betul seperti itu? Tidak. Jadi kita melakukan pekerjaan sesuai porsinya, ya. Namun tetap kebebasan diperoleh seperti itu. Yang kelima, kesenangan. Kira-kira di Sulingjar atau survei lingkungan belajar kemarin ada tidak soal apakah Anda selalu bersemangat datang ke sekolah? Ada tidak soal itu? Ada. Apa yang Ustaz jawab? Selalu bersemangat, ya. Walaupun belum secara maksimal, setidaknya mengarah ke sana. Karena kita butuh kesenangan. Kesenangan ini untuk bisa tertawa, bermain, bercengkrama dengan orang banyak, dan menikmati apa yang kita lakukan. Kita sebagai guru, kalau kita tidak menikmati profesi kita, kira-kira siswa yang kita kembangkan bisa berkembang tidak? Aman gurunya beda bahagia, Senin lagi, sekolah lagi, ada balik lembur lagi. Nah, itu berdampak kepada siswa kita dan berdampak kepada kita karena kebutuhan dasar kesenangan kita tadi tidak dibangun, ya. Padahal hal-hal yang positif itu bisa kita dapatkan agar kebutuhan kesenangan kita ini bisa kita capai. Sekarang kita analisis dulu, ya. Soal nomor 1. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Nah, itu apa? Kebebasan, penguasaan, kesenangan, atau cinta dan kasih sayang? Kesenangan. Iya, kesenangan. Aku senang, berarti rasa senang, ya, bahagia. Kalau emang berdua, ibu kejar aku karena ibu sayang aku, ibu guru sayang aku, ini apa? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang, karena ada rasa sayang tadi, ya. Ibu guru sayang aku, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku hebat kan? Apa ini? Penguasaan, validasi tadi. Butuh divalidasi bahwa aku hebat. Nah, ini aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Apa ini? Kebebasan. Karena dia bosan tadi, suatu kebutuhannya tidak terpenuhi berupa kebebasan. Dia bosan karena merasa tidak bebas, disuruh mewarnai terus. Kalau ya ustazah rapat, ini lembar mewarnai jangan keluar kelas, tutup pintu baru keluar. Nah, nyagu ternyata, ya. Hak kebebasannya tidak terpenuhi. Nih, aku sebel gambaranku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa? Dia merasa tidak apa? Tidak. Iya, tidak suka, tidak senang, ya. Karena gambaran guru tampak ke Ina, tidak memperhatikan ustazah, tidak sesuai laju. Cuma gambar bukit dan gambar apa? Tuh, ya. Dia merasa tidak suka, sebel kan? Karena kesenangannya tadi dirampas. Sedangkan ini dunia berkualitas. Dunia berkualitas di sini dalam pendidikan bukan secara dunia, maksudnya global, ekonomi dan lain-lain, tapi adalah tempat menyimpan
menyimpan representasi atau gambaran ke depan, ya, tentang apa yang dia inginkan ke depan, hal apa yang paling nyaman untuk dia. Ya, gambaran dunia berkualitas aku ini seperti apa sih? Gambaran aku ke depannya seperti apa? Hal-hal yang ingin aku capai seperti apa? Itu namanya dunia berkualitas, gambaran ke depannya. Hal yang akan dicapai, hal yang akan dilalui. Selanjutnya, ini yang paling penting. 5 posisi kontrol guru. 1. Menghukum. 2. Membuat merasa bersalah. 3. Teman. 4. Memantau. 5. Sebagai manajer. Kira-kira dari 5 posisi ini yang sangat sering kita lakukan, posisi yang mana? Ustaz? Hukum ya. Ustazah, aku dijepit, tapi kau omongi ngapa pula ya belajar sungkal nggak nyambung. Itu hukuman secara verbal. Ya, arti suara intonasi tinggi berarti kita sudah berposisi atau memposisikan diri sebagai penghukum, apalagi sampai mencubit, ya, dan melempar. Kalau kita dulu ya sekolah dilempar pakai penghapus, ditendang mungkin pakai mister, itu zaman kita dulu. Berarti guru kita zaman dahulu memposisikan diri sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Kalau Ustazah omongi kemarin masih baik, tidak dengar ya, tidak sayang sama Ustazah. Nah, kita itu mengatakan hal-hal yang lembut namun menusuk. Ya, diberi pertama dijelaskan dulu atau disanjung dulu lalu dijatuhkan. Lembut namun menusuk. Lo mano caronyo wongi merasa bersalah, merasa menyadari kesalahannya namun dengan pemilihan kata atau diksi yang tidak tepat. Ya. Lalu teman. Nah, kalau teman ini diselingi dengan humor, ya, diselingi dengan humor atau percakapan-percakapan yang bisa membuat guru dan anak dekat. Yang keempat, pemantau. Pemantau ini lebih menanyakan aturan yang dilanggar apa, lalu apa keyakinan kelas kita, dan mengecek kembali. Misal hari ini seorang anak membuat masalah, besoknya ternyata masih lagi membuat masalah. Di sini posisi kita memantau perkembangan atau melihat apa saja alasan sehingga anak tadi melakukan kesalahan yang sama, mengecek kembali. Yang terakhir, ini posisi yang sangat ideal untuk kita, yaitu manajer. Manajer berarti mengatur ya, Ustazah ya. Jadi guru sebagai manajer itu mencari solusi untuk anak-anaknya. Sudah diberi solusi namun tetap mengulang, berarti dia kembali ke pemantau. Ketika dia menjadi manajer sudah memberi solusi, tetap diulang kesalahannya, dia memposisikan diri sebagai pemantau atau mengulang, menanyakan keyakinan dan alasan mengapa dia melakukan itu. Ini perbedaan kecenderungan kata-kata yang diucapkan setiap posisinya. Ya, kalau penghukum itu menghardi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Diamnya kau hari ini, awak dia lagi berdekat, ya. Saking kediamnya kasih kebaguran, menyindir. Lalu kalau membuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak, ya. Ada kata-kata kamu sudah mengecewakan. Ini kasar tak? Tidak ya, tapi ada kata mengecewakan. Secara tidak langsung anak tadi merasa tidak enak, merasa bersalah. Seperti itu. Lalu kalau teman,
Lalu apa konsekuensi yang akan didapat seperti itu. Lalu yang terakhir manajer. Nah, manajer ini memberi solusi ya. Apa yang kita yakini atau kamu memperbaikinya macam mana ya. Selanjutnya kita cek dulu. Oke. Kami berikan kertas ya. Nanti kami tanya satu-satu. Yang beruntung, silakan dijawab. Bu, halo. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa menentukan dunia berkualitas kita itu seperti apa. Itu ya. Kalau udah bawa pena dah. Ada usah ngisi deh. Yang nyuting gak usah. Aku punya pena aku pinjam ke. Siapakah orang yang paling Kalau Sigit siapakah orang yang paling penting dalam hidup saya? Nia. Kamu. Nomor 1, siapakah orang-orang boleh lebih dari satu ya? Orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda. Sudah? Ya, ada pena yuk. Bisa nih, ada pena ada. Kamu yang ngisi ya? Aku di. Nanti alasan aku minta ini pena. Cek. Nah, Ustaz Sigit mau apa? Saya udah jawab. Kan udah aku udah ngasih. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam Siapa yang paling penting dalam hidup Anda? Oke, kami pilih Ustazah Erli. Silakan. Langsung. menurut saya yang paling penting dalam hidup Allah, jawaban yang klise yang harusnya ada dalam hidup kita ya, Allah. Ya? Karena dengan Allah, dengan memiliki Allah, maka kita akan memiliki semua makhluknya, ya, yang ada di langit maupun di bumi, termasuk surganya. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus, ya. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda, Ustazah Dewi? Nilai apa yang paling penting, Dan? Nilai kebajikan yang terpenting dalam hidup saya, ini menurut saya ya Ustazah ya, yaitu kejujuran. Ya? Ketika kita jujur, maka dimanapun kita ditempatkan, maka kita akan diterima oleh orang lain dan dihargai oleh orang
lain. Ini menurut Ustazah Dewi ya. Yang lain boleh kalau jawabannya berbeda. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Ustazah Desi. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda ya? Sifat apa yang paling penting menurut Ustaz Edi? Sebagai manusia yang ideal itu apa yang paling penting? Ini menurut kami ya. Kalau kami lebih mengutamakan akhlak atau tingkah. Ya. Jadi menurut Ustazah Desi, karakter atau sifat yang paling utama dimiliki adalah akhlak terlebih dahulu. Lalu apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Ustazah Leni, apakah menjadi GPG? Apakah lulus PPG? Pencapaian saya yang sangat bangga. Yang buat saya bangga ketika membahagiakan orang lain. Ya, ketika orang lain bahagia maka Ustazah Leni sangat bangga, maksudnya ketika membahagiakan orang lain. Selanjutnya, apakah pekerjaan ideal bagi Anda? Ustaz Imam. Pekerjaan yang paling ideal. Sekarang kan guru, boleh ke depannya mau jadi apa? Menjadi seorang kiai. Jadi imam. Jadi pengacara. Baik, Masya Allah. Oke, ini bagian dari perjalanan hidup. Kami pilih dulu ya. Bentar, mungkin ada dulu. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Merasa inilah yang aku inginkan dalam hidup. Ustazah Imut. Ini ditembak ini. Bisa nggak boleh? Punya rumah, punya mobil. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Bisa jadi itu ada punya rumah ada, mobil ada. Bisa jadi itu ada rumah ada, mobil ada. Tapi puncaknya belum bawa iya. Dan bapak sudah meninggal. Oh iya ya. Jadi menurut Ustazah Imut paling bahagia atau puncaknya kebahagiaan itu ketika punya anak lalu dia soleh dan solehah, ya, Masya Allah. Jadi Insya Allah itu terjadi kepada Pati ya. Insya Allah di kelas kami Pati itu sangat mandiri, mudah dijelaskan dan mudah menangkap. Insya Allah akan mendoakan Ustazah Imut ya. Satu lagi lah perjalanan hidupnya. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Apakah cuti misalnya ya, cutinya kurangan karena nyaman. Silakan Ustazah Widya. Tapi kalau yang
alhamdulillah sudah menjadi ibu karena perjuangan melahirkan yang ya lumayan. Masih trauma. Bukan lumayan tapi sangat. Buktinya kurangan? Buktinya kurangan? Kurangan. Artinya karena kurang. Ya, semoga yang akan yang belum ya menjadi ibu akan Allah segerakan. Amin. Ya. Lalu yang terakhir, Ustaz Fikir yang pojok, adalah dia ditunjuk. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda, Ustaz Fikir? Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Kebetulan di nomor 7 belum kepikir tapi nanti apa ya? Sesuai pengalaman. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Ketika saya sakit dan istri saya menerima apa adanya yang ada di saya. Ketika istri saya menerima bahwa suaminya penyakitan, betul, ya itu yang paling bermakna dan membersamai saya. Saya semoga Allah berikan kesehatan. Amin. Oke. Sudah ditulis semuanya Ustaz-ustazah? Berapa lagi? Yang sudah mulai ditempel, yuk silakan ditempel. Kira-kira hidup berkualitas yang seperti apa yang diimpikan masing-masing oleh Ustaz dan Ustazah? Yang mana Zah? Yang mana? Bentar Zah, kamu bisa lagi. Lagi? Boleh. Tidak dibaca. Silakan di mana saja. Silakan ditempel. Ayo, ayo. Silakan Zah, ditempel Zah. Dari 7 pertanyaan, silakan dijawab. Kalau sudah silakan ditempel. Tempel. Ini kan nggak dikasih nama. Atau boleh dikasih nama boleh? Anonim. Biar tak kelihatan kan. Ya, silakan yang lain. Ayo buat saat itu. Kami hitung mundur ya. Dari 10 9 Udah tar penanya. 8 Tidak. 7 Kamu ada yang bisa ini kayak 5 pasal karya. 4 Yang tadi materi kan belum karya juga. 5 4 3 2 Apa yang kamu bentuk? Satu. Ya, silakan kumpulkan namanya. Ayo. Sudah semua? Oh, ibu sudah ikut, silakan.
Oke, terima kasih Ustaz ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, tadi sudah sempat disinggung dan dijelaskan kepada Ustazah Sani tentang segitiga restitusi. Ya? Segitiga restitusi itu lebih ke penyelesaian masalah dengan baik, dengan tahapan-tahapan yang harus dihadapi atau dilakukan, atau menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Benar bahwa ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, jadi di sini peran guru itu untuk membuat peserta didik menjadi tenang, nyaman, sehingga bisa meluapkan kekesalannya, permasalahannya kepada gurunya dengan leluasa. Ketika kita sudah nyaman, biasanya semua terkeluarkan, kan, tercurahkan. Misal punya bestie karena sudah nyaman, pasti tempat ceritanya itulah. Apapun ceritanya pasti dia tahu karena dia merasa sudah nyaman. Nah, di sini sebagai guru kita harus melalui tahap ini. Ya. Apa perkataan yang muncul? Misalnya, benar nak, semua orang itu pasti mempunyai kesalahan. Ustazah juga pernah kayak itu. Dengan lembut disampaikan bahwa kesalahan itu merupakan hal yang manusiawi, ya. Lalu jangan juga kita kebablasan, terkesan membenarkan yang salah, sehingga adalah tahapan validasi tindakan yang salah. Jangan kita yang menjudge bahwa tindakan itu salah, tapi tanya dia, ada tidak kesalahannya kalau berbuat kayak ini? Seperti itu ya. Ditanya siswanya sehingga dia mengakui, menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Bukan kita yang nyampe ke kau salah, bukan. Tapi dia yang mengakui bahwa oh Yoza itu kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya. Jadi kalau kita tahunya selama ini itu peraturan kelas, ya, atau aturan kelas. Mengapa bukan aturan tapi keyakinan? Kira-kira apa alasannya? Mengapa kata-katanya itu bukan aturan tapi keyakinan kelas dalam kurikulum merdeka ini? Ada yang bisa bantu jawab? Kira-kira apa? Ustaz Sigit, apa aturan itu diganti dengan keyakinan? Ustazah, kenapa kami terusak? Akhirnya dijawab tadi. Kenapa keyakinan bukan aturan? Kenapa keyakinan bukan peraturan, ya? Karena tadi kan sudah disampaikan dengan Ustaz Sani, kalau peraturan itu biasanya satu arah. Guru memerintahkan misalnya, anak-anak tidak boleh membawa mainan ke sekolah. Nah, itu peraturan. Kenapa? Karena guru yang mengatakan. Kalau keyakinan itu hasil kesepakatan bersama, ya, gitu ya. Jadi hasil kesepakatan bersama yang diyakini akan menghasilkan kelas yang nyaman, seperti itu. Maka kalau kita sudah yakin, siswa-siswa sudah yakin, maka karena itu keyakinan bersama, maka ada tanggung jawab dari anak-anak untuk melaksanakan dan untuk tidak melanggar keyakinan tersebut. Ya, betul. Jadi mengapa keyakinan bukan aturan? Kalau keyakinan berarti bukan kehendak kita saja, ya, namun kehendak bersama-sama atau kesepakatan dan ada konsekuensinya. Bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu spontan, misal, tadi si A main-main di masjid, kita spontan, urusan apa? 1 kali. Nah, itu hukuman. Tapi kalau keyakinan itu
sudah dibentuk, maka yang terjadi adalah konsekuensi. Ketika memang diatur, sudah dirunutkan prosedurnya atau sistematis tersusun. Kalau melakukan atau melanggar keyakinan apa yang dia dapatkan seperti itu. Kalau kita biasanya memberikan penghargaan untuk memacu semangat. Ternyata ada siswa yang merasa terhukum ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa-siswa yang pintar saja. Dia malah beli dirinya, kan aku memang tidak pintar. Yang dapat bintang kan memang dia terus. Boleh diberikan penghargaan, tapi tadi dibanding layar, biar tidak ada yang merasa terhukum karena tidak mendapat penghargaan. Ya. Nah, ini segitiga restitusi, jadi ada menstabilkan, perbesar dulu. Nah, ketika menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Disampaikan ke anaknya, kamu bukan satu-satunya wong yang pernah melakukan kesalahan. Ustazah pernah, ya. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pasti punya alasan kan melakukan kesalahan itu. Nah, digali cerita anak tadi, apa dia? Boleh jadi ternyata kita salah persepsi, ya. Lalu menanyakan keyakinan. Nah, karena kesepakatan tadi sudah dibuat, tanyakan keyakinan apa yang dia langgar. Lalu guru memberikan solusi atau arahan, ya, kira-kira untuk memperbaikinya apa yang mau dia lakukan. Kami ada tampilan video, ya. Iya Pak, hitungan matematika. Betul, tapi hitungannya salah semua Mas Ferry. Nah, 28 tambah 32 sama dengan 1, 3 tambah 4 sama dengan 1, 5 sama dengan 1. Benar apa salah? Salah. Salah apa benar? Benar. Apa benar? Apa benar? Ayo, ada yang pernah nonton ini? Ya. Nah, jadi dari sini kalau secara matematika ada nyambung 28 tambah 321. Mana tuh? Tapi ternyata ustazah kita yang tak paham konteks, kita yang tak tahu maksud, ya. Konteksnya apa itu? Nggak salah kok, benar. Bisa benar, ya masih salah. Itu dulu, daripada kamu langsung asumsi bahwa saya salah, lebih baik kamu bertanya. Tanya dulu, jangan berasumsi. Sebaiknya Mas Ferry. Oke, lihat ya. 28 tambah 32 sama dengan 1. Maksudnya 20 menit tambah 30 menit jadinya kan 1 jam. 3 tambah 4 3 hari tambah 4 hari jadinya 1 jam. Terus yang 5 plus 7 15 tambah 7 bulan jadinya 1 tahun. Jadi nggak ada salah dong. Jadi ketika kamu dihadapkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan logika cara berpikirmu, maka daripada langsung berasumsi bahwa kamu itu salah, lebih baik bertanya, dengarkan penjelasannya dan cobalah untuk mengerti konteksnya. Siapa tahu aja penjelasannya membuat wawasan kamu terbuka dan pengetahuan kamu bertambah. Oke? Ya, ketika kamu dihadapkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan logika, ya, ketika ada anak yang membuat masalah atau tidak sesuai dengan logika dan cara berpikir kita, nanya dulu, jangan langsung judge seperti itu, ya. Tanya dulu konteksnya, alasannya. Boleh jadi ternyata dia korban seperti itu. Karena kalau satu arah saja, kita mendengar dari versi yang tadi saja. Sedangkan kita harus melakukan tabayun, ya, mendengarkan dua sisi. Ini berlaku juga untuk kita sebagai guru dan rekan kerja, ya, agar lingkungan kerja kita merasa nyaman. Ketika ada yang apa dia tuh cemberut saja nih aku, apa dia tuh jilbab lain, baju lain, tiang bendera, jemuran berjalan. Apa kabarnya rumah saja di mak kabarnya aku, seperti itu, ya. Ternyata kita tidak tahu konteks, dia sakit gigi,
pendengar yang baik. Satu mulut, dua telinga. Berarti sedikit berbicara, banyak mendengar, ya, agar kita tahu konteksnya. Seperti ini. Mungkin itu saja.